Selamat pagi dari Gwin. Kita ada yang lagi. Kita punya short time ya. Sebelum kita berangkat ke Zhangjiajie pagi ini, kita punya waktu 20 menitan lah. Paling mentok 20 menit. Kita mau coba jalan-jalan ke Elephant Trunk. Lokasinya dari hotel sebetulnya dekat aja sih, cuma 10 menit. Cuma seperti biasa bangunnya kesiangan. Jadi little bit rush lagi. Terus apa namanya, kita lihat ya aktivitasnya warga sini ya. Kalau pagi hari ada yang jogging. Rame. Ini hari bukan weekdays ya. Bukan weekend. Ini weekdays. Dan kelihatan memang yang usia-usia nggak produktif ya, artinya orang-orang tua di jalanan. Mereka beredarnya untuk olahraga. Tadi itu mungkin nggak terlalu kelihatan jelas. Ada lagi senam. Tai Chi. Nenek-nenek ya, ada beberapa. Mereka pakai radio kecil, setel musik, mereka Tai Chi. Terus kalau yang di jalanan ini, mereka pada jogging, bisa dilihat tuh jogging ya. Terus beberapa rombongan juga tadi mungkin habis senam di satu tempat atau gimana, mereka jalan balik. Gitu. Nah ini sepanjang ini Sungai Li. Ini sungai yang kita naikin Bamboo Reef kemarin. Ya kalau kita ajusurin sampai ujung ya, ujungnya di sini. Itu Sungai Li panjang sekali. Gitu, kita cuma nyusurin masa cuilnya doang. Right, let's see ada apa aja di sekitar Sungai Li ini. Tapi kalau so far sih ini nyenengin nih, pagi-pagi gini masya Allah enak. Nah, ada yang santai-santai, banyak kan sih yang tua-tua ya. Dan musimnya emang lagi. Suhu sekarang sekitar 12 derajat, tapi nanti siang bisa sampai 25, jadi kontrasnya jauh sekali. Alright, let's go. Ya, jalan dulu ya. Seneng deh ngeliat yang tua-tua pada olahraga. Mereka benar-benar menjaga kondisi tubuhnya ya. Tukang sayurnya lihat. Gak beda sama di kita. Ini pada ngantri nih. Nanti apa yang? Hah? Jadi aku dulu lihat ada ibu maju ke depan terus ambil satu kantong bakpao. Tapi orang sini senangnya pork sih, jadi kita nggak bisa nyobain deh. Kayaknya enak. Di sini kan senangnya makannya ya pork ya. Ya kita aja jelas nggak bisa makan. Kita cukup menikmati pemandangannya aja. Oh di sini motor-motornya pakai ini ya, tuh, pakai penghangat tangan ya. Kita timbang sebelah kiri ya. Kita salah orientasi terus. Ayo. Nah ini biro-biro travel nih biasanya nih yang ada foto-foto ginian. Tuh ada main bulu tangkis. Yang tua-tua, yang mudanya pada kerja, yang tua-tua menikmati hidup dengan berolahraga.
rivers and 4 lakes in Fun Hill Scenic Area. Ya kayaknya. Oke, kita sudah tiba di Elephant Trunk. Ini ikonnya kota Guilin. Hasilnya kita harus review. Aku harus review restroom karena itu jadi titipan beberapa orang-orang. Jadi restroomnya terakhir itu beberapa tempat mau aku review. Ini gambar baru. 给我找中间位置，我把这个打开。扫码免费入场，60岁以上老人无需扫码持身份证入场。 Tamannya bagus ya, Masya Allah. Senangnya di luar gitu tamannya bagus-bagus ya. Udaranya juga masih enak buat jalan-jalan. Kalau siang udah pasti udah panas. Ini dia tamannya dari Elephant Trunk Hill. Ini udah mulai ada elephant-nya. Kita lihat ya. Kayak gimana sih Elephant Trunk Hill? Di mana, Pak? Apa tuh, kita mau foto? Nih, ini buat yang Marni bilangnya tuh. Oh iya. Ini yang dibilang kalau kita naik boat river dari Guilin, ini naik boatnya di sini. Nah, ini perjalanannya kurang lebih makan waktu hampir 4 jam sampai kita ke Yangsu kemarin tuh. Nah, itu di uang 20 yuan ini. Nah, ini ada pemandangan dari pegunungan di Yangsu. Kemarin kita coba nyari tapi nggak nemu. Matanya kurang tajam kayaknya. Karena buat kita serupa-serupa dan gak familiar juga dengan gambar yang di buku uang. Kita sudah menemukan tempatnya, guys. Susah banget. Dekat, Bukan susah. tapi tamannya itu besar. tamannya besar. Jadi banyak. kita bingung nyari jalannya. Ya sebenarnya kalau waktunya panjang sih bisa nyari dengan santai. Dan gak ada yang bisa ditanyain, itu dia. Jadi ya udah meraba-raba dengan ini ya kesotoyan kita aja. Oh sini kali kayak kesini kayak gitu aja. Ya mudah-mudahan ketemu ya. Pakai bahasa alien kita ngobrolnya. Ya kayaknya sih itu sih dia. Tapi kayak bener sini. Namun, Oh ya dapat ya, terpaksa kita pulang karena waktu udah mepet. iya. Yangshu. Oke, let's go. Ya kayaknya sih itu. Ada cave-nya ternyata sayang bisa di-climb. Iya, sebenarnya kita bisa naik ke atas tuh. Iya, ada Tuh ada tangganya. bisa hiking, ada cave-nya di situ. Nah, kita bisa eksplor situ sebenarnya. Tapi kita waktu pendek. Kita juga cuma pengen foto-foto doang di depan Trunk Hill. Nah itu dia tuh kelihatan tuh, Masya Allah. Akhirnya Udah aku bilang, itu dia. kita ada di other side. Ya itu dia guys. Ketemu. Elephant Trunk Hill ini tuh dia. Nah ini ada bambu reef juga. Kalau mau nyusurin sungai sekitar ini. Tapi kalau ini view-nya kurang bagus, nggak sebagus kita kemarin. Oke, kita foto di sini. Oh tuh. Tuh tempat orang pada ngumpul tuh. Oh, ada penyewaan baju. Aduh, kalau ada cukup waktu aku mau nyewa baju itu. Jadi cewek-cewek Muslim. Kita foto sini aja lah. Ini ada penyewaan baju ya. Ini cantik. Ya kan, tuh dia Elephant Trunk Hill. Dia berupa bukit, bentuknya seperti gajah. Nah itu belalainya. Oh, ini belalainya. Nah kalau kita naik bambu reef kita diajak masuk ke dalam belalainya itu tuh.
Berimajinasilah kalau melihat. Itu dia guys, itu adalah Elephant Trunk Hill. Apa sih Elephant Trunk apa ya? Elephant Trunk Hill, ya bukit berbentuk seperti gajah, belalai gajah. Belalai gajah. Berimajinasi aja, ini adalah belalai. Di sekitarnya ini banyak toko-toko souvenir. Ada penyewaan baju juga sebenarnya. Ada Itu cuma 50 yuan doang lagi nyewanya. Iya, cuma 100.000 tuh pakai baju tradisionalnya mereka. Sayang banget, nggak ada waktu. Next time deh. Atau mungkin di tempat lain. Bagus loh bajunya, merah-merah gitu. Iya, bagus banget. Pasti cantik kayak itu. 现在能看得出来大头色是左边鼻子，右边身体是吧？ Saatnya balik ke hotel, kita jemput anak-anak. Kita mau langsung berangkat ke stasiun kereta Guilin North. Jadi kita nanti akan naik high speed train dari sini ke Changsha dulu, ya. Habis Changsha baru kita ke Zhangjiajie. Sebetulnya ada kereta langsung dari sini langsung ke Zhangjiajie, tapi cuma ada satu kereta per hari dan itu jam setengah 4 sore. Jadi nanti tiba di Zhangjiajie itu jam setengah 11 malam. Jadi buat kita tuh terlalu malam. Jadi kita ambil yang jam 11 saja, 11 kurang 5. Apa namanya? Tapi ya resikonya kita harus turun dulu. Ganti kereta di Changsha. Nah, di Changsha sendiri itu nanti keretanya itu beda stasiun lagi gitu loh. Saya nggak tahu di sini tuh unik ya. Di Cina ini mungkin karena penduduknya banyak, stasiunnya jadi banyak juga gitu loh. Jadi di sini aja di kota Guilin itu stasiunnya itu ada 4. Ada Guilin North, West, East, South. Jadi utara, timur, selatan, sama barat. Nah, jadi kalian yang mau traveling, perhatikan baik-baik stasiunnya ya. Karena ini stasiun yang berbeda, totally different. Dengan rute yang berbeda. Nah, kita nanti ke Changsha juga, Changsha-nya Changsha South. Kita nanti naik metro ya, naik metro, pindah ke stasiun Changsha. Yang apa ya, itu yang bagian west kayaknya tuh. Manapun itulah. Yuk, pokoknya nyambung-nyambung. Ini nyambung-nyambung aja. Ya. Ya udah, yuk, let's go. Kita harus cepat-cepat. Oke. Let's go. Sebetulnya masih banyak bisa dieksplor nih. Sayang waktunya sebentar. Aduh, gara-gara kesiangan kita. Udah nggak bisa muter lagi. Sekarang sudah didih. Karena kita berenam, kita nggak bisa dapat MPV. Karena di sini nggak banyak didi yang 6 seater, semuanya banyak kan 5. Jadi kita pesan 2 didi. Satu pakai aplikasi kita, satu lagi pakai kita tolong sama hostnya. Jadi terpisah kita. Tapi nanti kita mau ke sana. Oke, kita sekarang on the way ke stasiun. Let's go. Kita udah sampai di Guilin North Station. Sekarang kita nunggu yang lain. Karena kita terpisah dari Grabnya lagi. Didinya terpisah.
Oke guys, ini Willy North. Kita sekarang lagi mau menuju ke tempat area boardingnya. Oke, jadi dari kita sedikit pengecekan bagasi, langsung kalau di sini ya di Willy North, langsung aja naik ke atas. Nanti tinggal lihat kata kita ada di peron berapa. Nah, tapi untuk masuk ke peron tersebut kita melewati gate-nya. Nah, kalau di sini ada 6 gate. Ya. Jadi nanti ini kita contoh ini kita ada di gate 3 ya. Di gate 3, peronnya peron 6. Nah, tapi gate 3 ini baru dibuka nanti saat kereta itu menjelang datang, 15 menit sebelum datang. Jadi 15 jam sebelum datang nanti kita akan mulai ngantri seperti mereka. Nah, ini mereka mulai ngantri. Nanti begitu kereta datang itu akan dibuka gate-nya. Jadi ya kita nggak menunggu di peron ya, kita menunggu di area boardingnya. Ini bagus ya, bagus banget. Jadi lebih teratur dan rapi. Biasanya kan kalau di tempat lain kita menunggu di daerah peron-peronnya gitu ya. Kemudian tebak-tebakan tuh kereta yang mana yang nyampe. Nah kalau ini teratur ya. Apa mungkin karena ini kereta luar kota, jadi kan nggak sebanyak kereta luar kota ya kalau frekuensinya itu. Jadi sekarang kita lagi nunggu setelah ini baru akan ya kita datang. Meanwhile kita sambil sarapan ya. Nanti di kereta nggak tahu makan apa. Dan kebetulan tadi di luar stasiun ada yang menjual telur rebus, kita beli telur rebus. Kita sekarang menunggu kereta dulu. Ya sudah di gerbongnya guys. Ini gerbong kelas 2 ya. Kalau yang first class-nya itu sebaris 4 kursi, kalau second class-nya sebaris itu 5. Nah, kita pas nih, kita ber-6 jadi 3-3. Oke, ini bos saya. Tuh. Ada baby bosnya ya. Oke, di kereta ini fasilitasnya selain ada tempat penyimpanan bagasi, ada juga air minumnya yang ada di situ dispenser air. Oke. Terus seperti biasa di atasnya tempat penyimpanan barang. Dan TV hanya di paling depan. Untuk kita paling depan jadi kita bisa lihat TV. Meskipun TV nggak nyala juga ya. Lalu ada kursi untuk makan. Udah, itu aja, nggak ada lagi. Tapi ini legroomnya enak. Apa ya? Legroomnya lumayan lega. Legroomnya lumayan lega. Terus recliningnya benar-benar yang posisi bisa senderan banget tuh. Benar-benar bisa tidur banget. Biasanya kan paling hanya sekitar berapa ya? 30 derajatan lah ya. Ya gitu deh. Paling cuma segini biasanya. Nah ini bisa Bisa relax ya? ya benar-benar posisi tidur tuh enak gitu. Tegaknya segini. Ya cuma karena bagasinya terbatas banget ya, cuma segitu doang tuh storage-nya, penyimpanannya. Ya, sebenarnya dulu Sementara penumpangnya banyak, jadi harus dulu naruh koper di depan kita terpaksa. Alhamdulillahnya kursi kita ternyata paling depan ya. Jadi kita bisa naruh koper dengan lebih leluasa. Tapi kalau yang di tengah-tengah ya agak sempit jadinya. Apa ini jalannya? Oke lah, kita sekarang persiapan mau berangkat ke Changsha. Jongsha. Ini, yang ngomong nih kereta super cepat ya. Speednya kita mencapai 340 km per jam. Kita lihat.
Udah sampai di Changsha South Station. Sekarang kita mau naik subway pindah ke Changsha Station. Jadi ada 4 stasiun di Changsha ini. Kita mau ke Changsha. Jadi ada Changsha, ada Changsha South. Bingung kan? Sama. Oke, sekarang kita nyari subway dulu. Kita mau naik ke line 2 buat ke Changsha Station. Kita beli tiket dulu. Ini sudah di depan gerbang dari Changsha Station, Changsha Railway Station. Ya, kita akan menuju ke Zhangjiajie dan seperti biasa kita menunggu di depan boarding gate-nya ini. Baru dibuka nanti kurang lebih sekitar 1/4 jam sebelum keretanya datang. Kita ambil keretanya jam 3:45 ya, 3:45 sorry. Jadi ini masih nunggu. Ini dibuka, nanti setelah dibuka baru kita masuk. Oh ya, buat di sini selama di Cina, kalau kita beli kita luar kota itu kita cukup nunjukin paspor aja. Jadi nggak ada tiket print yang dipisik sama sekali, nggak perlu print tiket sama sekali. Jadi cukup nunjukin paspor dan ngambil gate yang paling kanan ya, yang paling kanan. Jadi dia yang khusus untuk petugas untuk scanning dari paspor. Kalau yang tengah-tengah itu yang pakai apa namanya? Ya pakai e-tiket. Oke, itu aja. Kita sekarang lagi proses dulu ya. Jadi kita lihat seperti apa petanya. Yups. Alhamdulillah sampai juga di Zhangjiajie. Stasiun ini ternyata stasiun besar ya. Tadi bayangan kecil, ternyata besar. Ya, besar banget. Dan ini tadi kita tadi kereta super kencang. Oke, sekarang kita mau keluar dari stasiun ini untuk menuju ke apartemen tempat kita menginap. Ya. Oke, sudah dapat drivernya. Kita minta jemputannya dari dari apartemennya, dan kita dapatnya mobil ini. Enak ya guys? Enak, udah Ini enak, captain seat 3 baris. Iya, nanti beli makan enak. Selesai jadi artis kan guys? Artis kursinya begini loh guys. Oke, kita sekarang menuju ke apartemen.
Wow, kerennya. Nanti nggak bisa dipakai lagi tiketnya. Ayo. Ini udah macet. Wow, kerennya. Makan, gengs. Nggak terlalu kok, bisa dimakan kok. Nggak pedes. Dodo hati. Apa itu?
Jadi 72 kilo building ini atau 72 story building apa nyebutnya? Ini merupakan sebenarnya shopping arcade ya, shopping arcade di mana dalamnya ada toko-toko, restoran-restoran dan sering dibuat performance ya, mungkin tiap setengah jam lah ada performance itu. Performance ya seperti biasa cerita mengenai sejarahnya dari gedung ini sama Zhang Jiaji. Terus apa ya? Ya memang tempatnya boleh dibilang seperti outdoor mall yang ikonik ya, lampunya tuh mewah banget tuh, bener-bener mewah banget. Dan di dalamnya banyak spot-spot foto yang cantik, jadi enak buat foto-foto. Buat para selfie mania ini pasti suka banget ini. Tapi kalau ditanya apakah worth it harga segini, karena untuk masuk sini bayar ya. Bayarnya tuh 68 yuan. 88 yuan per orang. Kalau untuk anak-anak 60 yuan per orang. Itu kalau harga di atas jam 6 malam ya. Tapi kalau sebelum jam 6 malam itu murah. Cuma 16 yuan. Jadi kalau malam-malam kesini apakah worth it bayar segitu? Menurutku sih enggak sih. Nah, mahal. Untuk sekedar jalan-jalan di outdoor mall. Tapi overall experience-nya boleh dibilang ya, karena jauh-jauh sini masa nggak nyobain ya. Kalau sekedar experience boleh lah. Apalagi untuk malam aktivitasnya kan kita nggak tahu mau aktivitas apa, jadi ini satu rekomendasi aktivitas yang bisa dilakukan di malam hari kalau di Zhang Jiaji. Oke, kita guys, saatnya balik ke apartemen. Capek jalan-jalan terus. Bukannya gitu, sebenarnya capek sih enggak, cuma karena besok kita tuh mau pagi-pagi mau naik gunung juga, jadi ya udahlah siapin stamina. Berapa ya? Tahu gitu, jadi akunya hilang, nggak masuk kamera. Ya udah, jadi gitu, oke. cuma kita siasatin jangan terlalu malam lah hari ini ya, biar besok fit. Oke. Oke, yuk pulang. Kita balik, see you tomorrow. Ini berapa dia jual kak di dalam?